Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, let's start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, now we come to the fifth step. It is analyzing and reporting results. Now we are going to start with the how to analyze the data and later on to make it as a report of your evaluation. Now, about the data input, yeah. Before summarizing, analyzing the questionnaire or pre or post-test data that are collected in step 4, the data need to be entered into a computer. Jadi, langkah pertama di dalam kita menganalisis data adalah menginput data, ya, masukkannya ke dalam komputer atau juga cara-cara yang lain. Tentu bisa dengan catatan dan sebagainya, tetapi untuk zaman sekarang saya kira semuanya bisa dilakukan dengan komputer, bahkan dengan handphone, Android dan sebagainya. Many statistical software programs are available for such data. Di internet atau di komputer itu juga sudah banyak tersedia software statistik ya. Ada mulai dari yang paling umum misalnya Excel, ada SPSS, ada Itemman dan sebagainya. Unless you have extremely large data sets or must conduct highly sophisticated analysis, a simple program like Excel may be enough. Ya, jadi kalau tidak terlalu rumit datanya, itu saya kira tidak harus memakai software statistik tersendiri yang khusus, tapi bisa juga hanya misalnya pakai Excel saja. Sample data table is in the appendix 4. Di modul ini juga sudah disediakan contoh ya, data yang sudah dimasukkan ke tabel-tabelnya. Nah, sekarang setelah data dimasukkan, jadi kalau misalnya Anda pakai data kuantitatif, maka data itu dimasukkan dulu. Misalnya dari skala Likert, misalnya kalau sangat setuju skornya 5, kalau setuju itu 4, kalau ragu-ragu skornya 3, kalau tidak setuju skornya 2, sangat tidak setuju misalnya skornya 1, itu nanti dimasukkan ke data Excel misalnya. Kalau data Anda adalah data kualitatif ya berupa hasil interview, pengamatan dan sebagainya, maka Anda tentu menginputnya dengan cara ya misalnya direkam dulu kemudian Anda lakukan verbal team atau mengetik ya hasil wawancara Anda ke dalam file Words dan sebagainya. Itu nanti data itu akan digunakan untuk kita analisis nantinya. Jadi inputnya masing-masing ya. Tentu disesuaikan dengan kondisi, termasuk kesiapan perangkatnya dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada yang kedua, data analysis. Bagaimana analisis datanya? There are many ways to analyze data. Ada banyak cara untuk analisis data. But the analysis should be as simple as possible. Ya, diharapkan tidak terlalu rumit. Ya, yang simple-simple saja and limited to what is necessary to draw the required conclusions from the data. Tergantung sejauh mana kebutuhannya yang dibutuhkan untuk nanti sampai kepada conclusions, kesimpulan terhadap data tersebut. Contoh misalnya ini frequency distribution and average. Yang paling umum ya, frequency distribution and average are two basic ways of presenting data. Ada distribusi frekuensi dan rata itu merupakan cara yang paling umum dilakukan untuk menampilkan atau ya mempresentasikan data. The following are examples of frequency distribution and average of rating for the session on the progress on D&D at the top management seminar in July 2007. Ini contoh data yang sudah diinputkan ya. Misalnya di sini ada 3 hal ya. Ada yang diteliti oleh evaluator di sini, oleh peneliti. Yang pertama tentang kontensnya, mungkin pertanyaannya itu tentang bagaimana penilaian peserta seminar terkait dengan konten ya. Konten kedua tentang materi ya, yang ketiga tentang level of understanding, sejauh mana mereka memahami. Nah, di situ disediakan ada skor 1 sampai 10 ya. Ternyata terkait dengan kontennya, tentang isinya ya. Tentang isinya itu
katakan ada 5 orang, ada 3 orang memberikan skor 5, ada 6 orang ada 2 orang memberikan skor 6, ada 10 orang memberikan skor 7 dan seterusnya, ada 127 orang memberikan skor 10 gitu ya. Kemudian dari si materinya ya, itu ada 2 orang memberikan skor 3, 2 orang memberikan skor 4 dan seterusnya, dan 115 orang memberikan skor 10. Level of understanding ya, tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan dalam seminar tersebut. Misalnya ada orang yang mengatakan 1 orang memberikan skor 4, 5 orang memberikan skor 5 dan seterusnya. Ya, ada 56 orang memberikan skor 10. Sehingga di sini ada totalnya. Ya, jadi ada sekian orang yang memberikan. Mungkin di sini ya ada ini kan 230 mestinya mungkin isi seluruh peserta. Ya, ada orang yang tidak memberikan respon ya, mungkin 2 orang, sudah 2 orang. Itu kira-kira seperti itu. Nah, dari data ini kemudian ya diberikan data rata di sini ya. Ada data rata untuk konten ratanya itu 9,29 skornya gitu ya. Untuk materi itu ada 9,04, untuk level of understanding tingkat pemahaman peserta terhadap konten tersebut adalah 8,50 ya. Jadi ini rata-rata masing-masing bagian, kemudian ada totalnya, ini dijumlahkan, kemudian dibagi 3, ketemunya 8,94. Nah, dari sini kemudian nanti evaluator bisa menentukan apakah program itu berhasil atau tidak. Ya, apakah program itu layak dilanjutkan atau tidak, nanti merupakan hasil rekomendasi atau ada merupakan rekomendasi yang bisa disampaikan oleh evaluator terhadap pelaksanaan program tertentu. Ya. Kemudian bagaimana sekarang kita menyajikan data ya? Ini using figures to present data. Cara menampilkannya selain tadi sebenarnya juga cara menampilkan juga seperti ini ya. Cuman ini masih merupakan data yang masih agak mentah. Nah, kalau ini sudah agak matang sebenarnya ini. Nah, bisa dibuat using dengan beberapa cara ya. Yang pertama misalnya sini ya, figures are useful tools to present statistical and complex data fairly, quickly and easily. Ya, secara fair ya. Data-data yang kompleks secara statistik itu kalau bisa disajikan dengan cara yang cepat dan mudah gitu ya. Nah, itu caranya. Jangan sampai kita menyajikan data yang sudah datanya sulit, rumit, terus mempresentasikan juga sulit dipahami. Nah, oleh karena itu kita perlu cara. Bagaimana cara kita supaya dengan mudah orang membaca hasil penelitian kita. Pie charts and bar charts are among commonly used figures ya. Pie chart itu kayak kue kayak roti itu ya, roti pie. And bar charts, ada ini bar charts ini adalah contoh yang paling umum digunakan oleh orang. Pie charts are useful to show the components of something that add up to 100%. Yang pakai persen-persen biasanya cocok untuk pie charts ini karena pie charts itu kan 360 derajat ya. Ini juga memberikan gambaran persentase ya. Nah, itu pakai persen-persen itu cocok sekali untuk kita memakai pie chart. As a general rule, a pie chart becomes hard to read as the number of categories increases. The following is an example of a pie chart presenting popularity of lecture session in the top management seminar on July 2007. Ya, ini nama-nama materinya ya. Ini ada persentasenya ya. D&D policy 30%. The session that participants like most. Jadi yang suka ya, yang paling disuka oleh peserta itu materi apa gitu. Ternyata yang paling besar D&D policy. Ini 33% dari seluruh peserta yang paling menyukai materi D&D ini. Organic law, yang kedua one window service, ketiga dengan 14% dan seterusnya. Sekali lagi kalau pakai persentase itu mudah sekali atau bagus sekali kalau pakai pie chart ya. Yang kedua dengan bar chart. Bar dia pakai pakai batang begini ya. Bar charts works better when many categories are compared. Ya. Nah, ini bagus kalau akan membandingkan beberapa kategori ya.
and relative magnitude is to be shown. The following is an example of a bar chart presenting distribution of the pre and post test scores of the officials training. Nah, ini membandingkan antara yang biru ini adalah pre-test ya, yang merah adalah post test. Nah, ini kemudian mungkin ini session-sessionnya ini ya. Nah, ini session-sessionnya. Ternyata ya ada yang pre-testnya tinggi, post testnya rendah, dan seterusnya. Ini bisa dibandingkan di sini. Kalau kita akan gunakan, intinya Anda bisa menggunakan diagram diantaranya pie chart dan bar charts, dan mungkin ada diagram garis ya yang misalnya gini ya, itu menunjukkan misalnya tren-tren tertentu, apakah naik, apakah turun, kapan naik, kapan turun, itu bisa menggunakan apa namanya ya, charts berupa line ya, garis gitu dan seterusnya. Nah, saya kira demikian ya untuk penjelasan tentang bagaimana cara kita menganalisis data. Tentunya kalau yang di sini diberikan contoh data kuantitatif ya. Untuk kualitatif mungkin mudah-mudahan bisa nanti di pertemuan yang akan datang bisa kita sampaikan, tapi Anda juga bisa mencari dari berbagai sumber yang lain ya. Artinya kalau kuantitatif itu pakai angka-angka, pakai persentase. Kalau kualitatif biasanya dia pakai apa namanya tuh ya, kalimat yang menunjukkan kualitas dan sebagainya. Dan itu sifatnya juga deskriptif biasanya, deskriptif kualitatif. Jadi Anda bisa membuat kategori itu lalu Anda jelaskan berdasarkan data yang Anda dapatkan. Dan tentu saja nanti setelah ini kita akan masuk ke yang terakhir saya kira ya, tentang reporting, bagaimana kita membuat report atau laporan. Baik, saya kira itu untuk materi tentang analisis data. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda menilai atau Anda menganggap bahwa materi ini penting, berguna untuk Anda, beritahu kami dengan cara Anda melakukan comments, like, share, and subscribe. Terima kasih. Let's end by saying alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.